wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa ya. Ketika kita menyalahkan orang lain ya. Ketika kita menyalahkan orang lain, itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Ya, misalkan kita dizalimi, kita dikhianati, kita ditipu dan sebagainya. Kita menyalahkan orang yang melakukan itu, kita tidak akan selesai masalah kita. Ya, ini yang harus Anda hilangkan. Ya, fokus memperbaiki diri. Anggap apa yang dilakukan orang lain terhadap diri Anda itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu Anda ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam diri Anda. Loh, kalau Anda bisa berpikir seperti itu, ya, tidak akan muncul yang namanya dendam, tidak akan muncul yang namanya kebencian. Sehingga langkah Anda untuk memperbaiki diri, langkah Anda untuk introspeksi diri itu akan lebih mudah. Tapi tidak, kalau Anda katakan, wes gara-gara suami saya ini gaplek, gara-gara anak saya ini gaplek, gara-gara teman saya ditipu, gara-gara wes kanonte. Akhirnya lambat laun Anda menutupi kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Tidak kelihatan. Anda akan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Oh, ini salah si A, salah si B, salah keadaan. Ujung-ujungnya ini salah takdir Tuhan. Padahal yang melakukan kehidupan adalah diri Anda. Nah, inilah ya teman-teman weton Selasa yang harus Anda camkan. Kalau Anda ingin bangkit cepat, jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain. Jangan pernah mengkambing hitamkan keadaan. Jangan menyalahkan nasib dan takdir Anda. Apalagi jangan menyalahkan kondisi alam. Jangan menyalahkan ya ketidakcerdasan Anda. Jangan menyalahkan ketidakspiritualan Anda. Tapi lakukan tindakan nyata. Bagaimana saya bisa merubah saya menjadi seorang spiritualis, ibadah tirakat kenceng. Bagaimana supaya saya menjadi seorang pintar, terus belajar dari keadaan, dari masalah yang saya hadapi. Bagaimana saya bisa melakukan pengendalian diri supaya saya cerdas emosional. Ya, saya harus bisa mengendalikan diri. Ya, dari hinaan, cacian, makian semuanya. Kalau saya turuti, ya sama saja saya mengobarkan emosi di dalam diri saya. Tidak ada faedah, malah nyungsep ya. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan diri, wah, hasilnya luar biasa. Akan terjadi peningkatan. Ya, peningkatan pengendalian emosi Anda, peningkatan kecerdasan Anda, peningkatan spiritual Anda. Loh, itu berat teman-teman. Nah, pada hakikatnya siapa yang menjadi musuh kita? Adalah nafsu kita. Loh, itu makanya ya, teman-teman weton Selasa, sing akeh lek nggonmu poso gitu. Sering-sering puasa gitu. Untuk melatih pengendalian diri. Ya, sehingga ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, Anda tidak emosi. Anda tetap tenang, tetap stabil, ya, mata batin Anda bisa melihat apa yang harus Anda lakukan. Jadi caranya seperti itu, ya, strateginya seperti itu. Ya. Nah, paham ya? Masa tidak paham, Rek? Aku tuh paham gitu loh. Saya ingin Anda itu cepat paham ya. Saya ingin Anda itu cepat paham, cepat mengerti. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Masalah Anda ya itu ada di dalam diri Anda. Yang tidak bisa menempatkan posisi Anda. Dan kebanyakan ini pengaruh-pengaruh dari emosi. Pengaruh-pengaruh dari nafsu yang tidak terkendali. Jadi seperti itu. Ya. Makanya ketika teman-teman weton Selasa ini dihadapkan pada sebuah masalah jeder, pertama yang harus Anda lakukan adalah mengkondisikan bagaimana supaya emosi saya ini bisa terkendali. Bagaimana supaya mata batin saya terbuka. Emosi terkendali, mata batin terbuka. Maka Anda akan bisa melihat sesuatu yang itu samar gitu ya. Maka Anda akan bisa melihat sesuatu yang itu cikal bakal kesuksesan di dalam hidup Anda. Jadi teman-teman weton Selasa, pada hakikatnya hidup itu cuma dua pilihan, sukses atau tidak. Ya, kalau Anda
terbawa emosi, berarti Anda tidak sukses. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan emosi, berarti Anda akan sukses. Ya. Kenapa? Karena ketika emosi terkendali, Anda akan bisa melihat apa yang harus dilakukan. Tapi ketika Anda emosi, ya enggak, sudah Anda bisa melihat masalah Anda. Ya. Dampak dari emosi Anda akan liar kemana-mana gitu ya. Masalah yang sebelumnya itu mudah untuk Anda selesaikan, tapi karena emosi Anda yang muncul dahuluan, maka masalah Anda sulit untuk diselesaikan. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda sikapi ya di dalam kehidupan Anda ya. Jadi semua akar masalah itu ada di dalam diri kita ya, teman-teman nonton Selasa. Semua akar permasalahan itu ada di dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga yang melakukan tindakan, yang melakukan aktivitas itu adalah diri kita. Ya. Makanya tidak heran kita ini banyak masalah, kita banyak hambatan, banyak kendala ya karena perbuatan kita. Gitu ya. Ya karena perbuatan kita sendiri. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan masalah, ya selesaikan dari diri Anda sendiri. Ya, dari dalam diri Anda sendiri itu kita selesaikan. Jadi menyelesaikan itu pada akarnya gitu loh ya, pada akarnya. Bukan pada tengah-tengahnya gitu loh ya, tapi pada akarnya. Sehingga ketika Anda menyelesaikan masalah, pasti akan selesai dengan maksimal. Beda kalau kita selesaikan masalah di tengah-tengah gitu. Ya, masih ada kecantol ya, yang separuh masalah ini belum kesentuh. Makanya pahami diri Anda, kenali diri Anda. Semakin Anda mengenal diri Anda, maka Anda akan semakin mengenal Tuhan. Ketika Anda semakin mengenal Tuhan, maka mata batin terbuka. Ketika mata batin terbuka, Anda sudah tahu kemana langkah Anda. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman nonton Selasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu.